Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kemurahan Tuhan yang tak habis-habisnya kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari yang baru Tuhan siapkan berkat bagi kami untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Berjalan bersama dengan Engkau itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami dengan kebenaran firman-Mu agar kami senantiasa melekat kepada Engkau. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hari ketika pulang dari gereja, suami saya mengajak untuk kita makan siang di sebuah restoran soto. Karena dia suka sekali soto. Karena hari Minggu biasanya kami menggunakan pakaian berwarna putih. Jadi saya sudah wanti-wanti untuk dia berhati-hati ketika makan soto tersebut. Tetapi ya walaupun sudah dijaga, ada saja noda yang memang terjatuh sehingga baju putih yang tadinya bersih kelihatannya ya. Tetapi ketika kena kuah soto itu warnanya jadi tidak bersih lagi, jadi kuning. Dan bagi saya, kenapa saya harus wanti-wanti kepada suami saya supaya kuah soto itu nggak kena di baju, karena susah sekali, sulit sekali untuk membersihkan baju yang sudah kena noda kunyit dari kuah soto tersebut. Sulit walaupun pakai berbagai macam deterjen, tetapi memang sulit sekali untuk dibersihkan. Tapi kalau kita melihat kepada kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita, Tuhan menolong kehidupan kita, bahkan Tuhan menyucikan kehidupan kita. Kita yang tadinya orang yang berdosa, orang yang penuh dengan pelanggaran, tetapi karena kemurahan Tuhan saja kita diangkat, kita diselamatkan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-18, di situ firman Tuhan katakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah seperti baru lagi. Kita bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa memang dengan kekuatan kita sendiri, dengan perbuatan kita, kita tidak sanggup untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri. Walaupun banyak perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi kalau kita tidak melalui jalan percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan yang dari Dia, Bapak Ibu Saudara, kita tetap ada dan menjadi orang yang berdosa. Kalau kita melihat kepada ayat yang kita baca bersama-sama tadi, kita lihat pada ayatnya dari Yesaya pasal yang pertama, pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ini adalah keadaan orang berdosa. Dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa mereka itu, orang yang berdosa itu adalah orang yang memberontak terhadap Tuhan, menjadi pemberontak-pemberontak. Lalu dikatakan juga bahwa mereka menjadi tidak kenal terhadap penciptanya. Walaupun dia tahu bahwa Allah itu yang
menciptakannya, Allah yang menjadikannya, tetapi mereka tidak mau tahu terhadap Allah. Bahkan kebenaran firman Tuhan katakan bahwa mereka yang berdosa itu tidak ingat lagi kemana mereka harus kembali. Bahwasanya kita, setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini, kita tahu bersama bahwa waktu kita itu terbatas dan singkat. Pada saatnya, pada waktunya kita akan kembali ke pemilik kita, yaitu Allah kita. Tetapi mereka yang berdosa tidak tahu dan tidak mau kembali kepada pemiliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa akibat dari pelanggaran, akibat dari ketidaktaatan tersebut, di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa mereka menjadi sakit, ya, tidak sehat. Firman Tuhan katakan seluruh hati menjadi lemah lesu, bahkan seperti orang yang ditinggalkan. Kita bisa melihat dengan jelas orang lain itu menikmati kehidupan kita. Dosa itu menggerogoti hidup kita. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-9 bahwa seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ini adalah kemurahan Tuhan. Kalau di dalam ratapan dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru. Inilah kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Yang Dia inginkan dari kehidupan kita adalah kita membasuh diri kita. Ya, kita membasuh diri kita. Di dalam ayatnya yang ke-16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ya, basuhlah dirimu dari setiap dosa, dari setiap pelanggaran. Kita bersyukur ada Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Kalau bukan Dia yang naik di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan tinggal sebagai manusia yang binasa di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita, kita menikmati kemurahannya. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi siapapun kita, siapapun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita, seburuk apapun kondisi kita, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, ada kemurahan bagi kehidupan kita. Datang kepada Tuhan. Dia Allah yang benci dosa, tetapi Dia mencintai kita, orang-orang yang mau datang, mengaku, memohon belas kasihan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Dia akan menyucikan kita, Dia akan menguduskan kita, Dia akan menjadikan kita seperti baru lagi. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, bersyukur untuk kasih setiamu ya Tuhan. Benar Tuhan bahwa kami hanya harus terus percaya dan berharap kepada Engkau, karena kemurahan Tuhan itu selalu baru bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan tolong supaya kami terus menaruh harap kami hanya kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang menerima kehidupan kami apa adanya. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami pun hidup menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, bukan menjadi pemberontak-pemberontak ya Tuhan, tetapi melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan pimpin kami untuk kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, apapun yang sedang dihadapi oleh seluruh sidang jemaat Tuhan, mereka yang saat ini menyaksikan tayangan ini ya Tuhan,
Biarlah Tuhan jamah kehidupan mereka. Mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan, kiranya Engkau jamah hatinya. Roh Kudus bekerja, firman Tuhan itu bekerja menyelamatkan, bahwa ada pengharapan, ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami jalani hidup kami bersama dengan Engkau dengan kekuatan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.